Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi indallahi masajiduna. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, dan kita semua, insyaallah mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini sebagai amal ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi, yaitu adalah masjid-masjidnya. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah, di mana kita sudah membahas di antara karakteristik atau ciri khas daripada muamalah di dalam Islam. Itu bahwa muamalah dalam Islam ini itu memperhatikan daripada sisi nilai tauhidnya. Artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini tidak hanya menjadi rujukan, tidak hanya menjadi pedoman kita dalam beribadah, tetapi juga iman ini menjadi tuntunan atau menjadi pedoman kita dalam bermuamalah. Makanya kita sebagai muslim itu dituntut dua kebaikan, hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah baik itu dari sisi ibadah, dan hubungan kita terhadap sesama manusia itu hablum minannas. Jadi kalau kita bicara ibadah itu berpahala, maka kalau kita bawa nanti perkara muamalah juga sebagai bentuk adalah niat ibadah, maka sama dalam muamalah juga urusannya pahala dan dosa juga. Kalau kita sholat urusannya pahala dan dosa, nah sama dalam jual beli juga urusannya pahala dan dosa. Kalau kita jujur dalam bermuamalah atau baik dalam bermuamalah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul amin as-saduq ma'ifid jannah, bahwa pedagang yang jujur, yang amanah itu bersama dengan di dalam surga. Tapi kalau ada kedustaan, ada kebohongan, ada tipu menipu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menipu maka itu bukan bukan ciri daripada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berkhianat dalam muamalah, artinya dia tidak terpercaya dalam muamalah, itu diingkari oleh Nabi sebagai umatnya. Ini kan bahaya. Kata Nabi, itu bukan tanda daripada, bukan ciri daripada umat. Jadi para ulama kita melihat bahwa pentingnya muamalah itu tidak kalah dengan ibadah. Kadang-kadang orang baik ibadahnya, tapi ketika dia muamalah kadang-kadang melakukan hal-hal yang dilarang. Bisa jadi karena ketidaktahuannya atau
Bisa jadi karena meringankan perkara muamalah. Nah, justru perkara muamalah ini berat. Karena kalau ada tanggungan kita terhadap sesama manusia itu tidak diampunkan dosanya oleh Allah sebelum yang bersangkutan itu memaafkan. Makanya orang yang punya hutang itu ketika dia meninggal bahaya Bapak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, yughfar lisyahid illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid itu dosanya diampuni kecuali hutang. Ini kadang-kadang kita dalam muamalah orang meringankan untuk bayar hutang gitu. Kadang-kadang dia santai, kadang-kadang mampu dan jatuh tempo dibayar-bayarnya. Waktu mau hutangnya baik-baik, pokoknya segala macam pujian dikasih. Uji mungkin bisa jadi ketika ke rumah bawa martabak, bawa uang, hutang. Kenapa? Biar dia dapat pinjaman. Tapi setelah dapat, nah itu di telepon tidak diangkat, di SMS tidak dijawab. Artinya dia meringankan untuk membayar hutang. Makanya Nabi ketatnya dalam masalah muamalah. Kata Nabi SAW, siapa yang siapa yang berhutang tapi tidak berniat baik untuk membayar, berhutang tapi tidak berniat baik untuk membayar. Jadi dia pas hutang itu sebenarnya dia sudah tidak baik niatnya untuk membayar. Maka kata Nabi SAW, kata Allahu lahu sariqan, maka dia sudah dicatat sebagai pencuri. Jadi kalau dia berhutang tidak baik niatnya ketika berhutang itu artinya saya nanti mangkirlah, tak mau saya balikan. Yang penting saya sudah dapat nanti. Dia niat baik untuk mengembalikan, maka kata Nabi SAW, dia sudah dicatat sebagai pencuri. Nah, tetapi bukan berarti tidak boleh berhutang, boleh. Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan. Tapi yang penting dia memperhatikan daripada nilai-nilai syariat. Nah, ini yang dijelaskan para ulama kita dalam masalah muamalah. Kemudian kita masuk pada dalam muamalah ini ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hal-hal yang dibatasi oleh kita untuk memanfaatkannya atau untuk bertransaksi dengannya. Jadi ada hal-hal yang mana kita itu tidak boleh menjualnya, tidak boleh membelinya, walaupun kadang-kadang boleh kita manfaatkan. Nah, ini ada sebab-sebabnya. Jadi kalau kita bicara dalam muamalah, kata para ulama kita, al-aslu bil muamalah al-ibah. Hukum asal dalam muamalah ini itu boleh. Jadi hukum asal segala sesuatu ini itu Allah ciptakan untuk kita sebagai manusia. Jadi hukum asalnya ya boleh. Maka manusia ini adalah sebagai makhluk Allah yang paling istimewa. Kan banyak ayat yang menunjukkan tentang itu. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka kata para ulama kita, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Tapi itu kalau malaikat Jibril, Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Apa buktinya? Ketika sampai Sidratul Muntaha, Nabi masih bisa melaju, malaikat Jibril sudah tidak bisa lagi. Makanya kata malaikat Jibril, taqaddam ya Muhammad, engkau maju wahai Muhammad. Kalau aku maju maka aku akan hancur, aku akan binasa. Itu kata malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kalau kita tidak lebih mulia daripada malaikat Jibril, tapi kita lebih mulia daripada malaikat awam. Jadi
ada pembesarnya para malaikat, ada pembesarnya atau tuan-tuannya para nabi ini lebih mulia daripada pembesar-pembesar malaikat. Nah, kalau kita lebih mulia daripada kerocok-kerocoknya malaikat. Nah, jadi malaikat kan ada yang malaikat yang 10 yang kita hafal itu, nah itu yang istimewa. Tapi ada juga yang kerocok-kerocoknya orang awamnya, malaikat awamnya sama dengan itu. Nah, itu keistimewaan manusia. Jadi Bapak Ibu, bahwa Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan mulia dan istimewa. Oleh karena itu, seluruh yang ada di muka bumi ini itu diciptakan untuk manusia. Maka kita kemarin berkurban misalnya, memang hewan-hewan itu adalah diciptakan untuk manusia. Jadi tidak usah dibahati ketika kurban di sapi disembelih misalnya. Itu tidak usah sedih. Kenapa? Memang mereka hewan-hewan ini diciptakan untuk bisa dinikmati oleh manusia. Yang penting memperhatikan dari sisi adabnya, dari sisi akhlaknya. Menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Gitu. Kalau misalnya punya ikan hias, artinya punya ikan hias. Ya memang ikan hias itu boleh dikurung, boleh ditaruh dalam akuarium. Nah, kenapa? Karena memang Allah ciptakan untuk dijadikan hiasan bagi manusia, untuk dinikmati oleh manusia. Itu boleh, tapi asal kasih makan. Nah, jangan ditaruh situ tidak dikasih makan, berdosa. Ya banyak seperti burung, misalnya melihara burung ya boleh gitu. Tapi intinya ketika melihara burung jangan lupa kasih makan. Jangan ditaruh di sangkar habis itu nggak dikasih makan, itu berdosa dengan makhluk Allah. Begitu juga dengan ibu-ibu yang suka dengan kucing misalnya, taruh pelihara kucing itu perhatikan makannya. Tapi hari ini kan luar biasa. Ibu yang suka dengan kucing itu biasanya perhatiannya ke kucingnya luar biasa. Kadang-kadang malah mengalahkan perhatiannya kepada suaminya. Kadang-kadang kucingnya lebih mahal makannya daripada makan suami. Kucingnya dimandikan 3 kali sehari, suami tidak pernah dimandikan kan? Tapi ada yang seperti itu. Artinya, tapi ada juga orang yang sengaja mengurung nggak dikasih makan. Nah itu berdosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa seorang wanita masuk neraka disebabkan karena dia mengurung kucing tidak dilepaskan, mengurung tidak dikasih makan sampai mati kelaparan. Nah, itu dakhalatil mar'atun nar, masuk neraka seorang wanita disebabkan karena seekor kucing yang dia kurung tidak dikasih makan, tidak pula dilepaskan untuk cari makan sendiri. Jadi kalau kira-kira punya hewan peliharaan sudah tidak mampu lagi kasih makan, lepaskan. Karena kalau dia mati tidak kita kasih makan itu berdosa. Itu kepada menzolimi hewan berdosa, bisa masuk neraka. Apalagi menzolimi manusia yang mulia, yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara muamalah ini adalah perkara terkait dengan memuliakan manusia dalam perkara muamalah. Nah, di antara sebab diharamkannya sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesuatu itu bisa menjadi haram itu disebabkan karena dia dijelaskan sesuatu yang mustahdzar, artinya sesuatu yang najis. Nah, maka nanti benda-benda najis ini adalah sesuatu yang diharamkan. Makanya para ulama kita itu ketika membahas tentang objek jual beli, sesuatu yang boleh diperjualbelikan, disebutkan bahwa diantaranya ayyakuna tahiran, hendaknya dia berupa benda yang suci. Jadi agar dia bisa diperjualbelikan, bisa ditransaksikan, maka dia adalah berupa benda yang suci. Nah, maka di sini perlu kita ketahui apa saja sesuatu yang najis itu. Kalau kita kaji fikih, kita tahu bahwa najis itu ada 3. Ada yang disebut dengan najis mughalladah, najis berat, ya. Itu maksudnya najis mughalladah ini
berat dalam mensucikannya, membersihkannya. Kenapa berat? Karena ayyuk salah bisab'i marratib ulang dan itu. Jadi dibasuh 7 kali dan salah satunya harus pakai tanah, harus pakai debu. Makanya agak berat nih, makanya disebut sebagai apa? Najis mughallaz. Nah ini ada 2 nih. Yang pertama anjing kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i anjing ini adalah najis mughallaz. Kena jilatannya, air liurnya, atau kita bersentuhan dengannya dalam kondisi badan kita basah atau badan anjing itu basah. Tapi kalau kering sampai kering maka tidak. Jadi dia basah atau kita yang basah. Jadi harus ada rutubah, harus ada yang basah. Jadi basah itu sebab menjadikan dia najis. Tapi kalau kering sama kering itu tidak masalah. Jadi kita bersentuhan dengan anjing, pakaian kita ini kering, itu tidak masalah. Yang penting bukan air liurnya. Tapi kalau air liurnya najis. Ini kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang anjing ini najis mughallaz. Makanya kalau di kita Indonesia karena umumnya mazhab di Indonesia itu adalah mazhab Imam Syafi'i, sehingga kita kadang melihat anjing itu adalah sesuatu yang sesuatu yang perlu kita hindari. Kenapa? Karena memang dia masuk sebagai kategori najis mughallaz, najis berat membersihkan. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang banyak mazhab Maliki seperti di Mesir, Mesir ini semua mazhab ada. Ada Hanafi ada Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali ada. Jadi 4 mazhab itu ada di Mesir. Nah, itu kan menurut mazhab Maliki anjing itu suci, bukan sesuatu hewan yang najis. Nah itu di sana kita lihat kadang-kadang biasa tuh anjing itu kayak kucing digendong, dipelihara biasa. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Malik anjing itu adalah hewan yang suci. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan umumnya di Indonesia mazhab Syafi'i itu adalah najis mughallaz. Dan dalam hadis Nabi SAW bahwa orang yang memelihara anjing tanpa hajat, maka malaikat tidak mau masuk, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Malaikat rahmat. Jadi kalau ada anjing itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Tapi itu tanpa hajat ya, artinya memelihara tanpa hajat. Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan misalnya untuk menjaga kebunnya, karena kebunnya ini pada misalnya binatang buas yang suka makan, itu boleh. Itu tidak masuk sebagai larangan, jadi dibolehkan. Atau untuk sebagai kebutuhan untuk seperti polisi misalnya, untuk kebutuhan melacak atau pencarian sesuatu yang dibutuhkan, itu tidak masuk sebagai larangan dalam hadis itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada hajat dan tidak ada kebutuhan dipelihara, maka malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat rahmat tapi bukan malaikat mau. Kalau malaikat mau, tak peduli ya. Yang penting ajal sudah sampai. Banyak anjing kita pelihara sekalipun insya Allah malaikat mau tetap masuk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna likulli ummatin ajal. Ketika setiap orang itu punya ajal masing-masing. Kalau sudah sampai maka tidak dimajukan dan juga tidak diundurkan. Jadi jangan dikira kalau ada anjing malaikat semua tidak bisa masuk. Yang tidak bisa masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat maut, malaikat Israel masuk juga ya. Nah, jadi jangan halangi malaikat maut dengan anjing. Yang tidak masuk itu apa? Malaikat rahmat, malaikat pembagi rahmat. Itu yang najis mughallaz yang pertama. Yang kedua adalah babi. Babi ini khinzir, termasuk juga sebagai najis mughallaz, berat. Dalam sebagian atau mayoritas ulama Indonesia. Jadi mensucikannya berat. Makanya semua kulit, jadi semua kulit bangkai itu bisa disucikan dengan disamak. Ada misalnya buaya
buaya ini mati, kira-kira kulitnya bisa nggak dipakai? Buaya ini kan hewan yang berbisa, haram untuk dimakan. Atau buas, hewan yang buas, haram ya untuk dimakan buaya. Nah, tetapi ketika dia mati maka jadi bangkai. Kalau jadi bangkai berarti najis juga itu. Karena salah satu yang tidak boleh diperjualbelikan adalah bangkai, karena dia najis. Nah, maka ketika ada misalnya buaya atau ular yang mati, kan bangkai itu, kulitnya bisa dimanfaatkan atau tidak? Kan ada tas kulit dari buaya, kan mahal. Tas tali pinggang dari buaya, kulit buaya, kan mahal. Itu boleh apa tidak kalau dia sudah jadi bangkai? Boleh, tapi dengan syarat itu harus disamak. Ayyuma setiap kulit yang sudah disamak maka dia akan menjadi suci, tahir. Jadi dia boleh saja tas dari kulit buaya, tas dari tali pinggang dari kulit ular, itu boleh saja. Kenapa? Karena dia sudah disamak. Tapi andai kan misalnya ada yang jual tas nih, tasnya dari mana nih? Dari mana nih Pak? Misalnya kita tanya, ini tasnya dari kulit babi misalnya. Itu boleh atau tidak? Enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Karena dua hewan yaitu babi dan anjing ini najis mughallazah, sehingga walaupun kulitnya disamak tetap dia tidak suci. Jadi memang tidak bisa. Beda dengan yang lain, kayak buaya, ular, itu masih dia masuk sebagai najis mutawassithah. Jadi kalau kulitnya itu disamak itu masih bisa, artinya masih suci. Itu yang pertama. Kemudian ada yang disebut dengan najis mukhaffafah. Kalau kita kaji secara fikih, itu najis mukhaffafah, artinya najis yang ringan. Najis ringan ini maksudnya apa? Adalah ringan cara mensucikannya. Jadi mudah mensucikan. Kenapa? Karena cukup dibersihkan benda najisnya, lalu kemudian percikan air. Percikan air akan beda, membersihkan dengan mengalirkan air. Kalau najis mutawassithah, najis pertengahan, kalau misalnya ada darah di badan kita ini, cara mensucikan gimana? Bersihkan darahnya, lalu kemudian air harus dialirkan, harus mengalirkan air. Itu beda percikan dengan membasuh. Kalau membasuh itu mengalirkan air, tapi kalau percikan tidak perlu mengalirkan. Nah, kalau najis ringan ini cukup dengan memercikan air. Ini najis apa nih? Disebutkan bahwa air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain daripada ASI, air susu ibunya, dan dia masih umurnya di bawah 2 tahun. Itu bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan itu kencingnya najis mutawassithah. Tapi kalau bayi laki-laki kencingnya ini, tapi dia syarat dia belum mengkonsumsi selain daripada ASI, air susu ibu. Andai kan dia masih umur setahun, tapi dia sudah makan apa? Sudah makan daging misalnya, lagi dia sudah makan tempe misalnya, sudah makan tahu disuapkan oleh ibunya, mau dia ternyata. Nah, dan itu sering. Nah, maka itu walaupun dia masih di bawah 2 tahun, tapi kencingnya sudah najis mutawassithah. Bahkan dulu kata guru saya ketika saya tanya, kan sekarang tuh ada makanan bayi yang terbuat dari apa? Dari tepung. Terbuat dari tepung. Apa namanya itu? Surya. Nah, itu makanan yang sudah dicampur, jadi sudah ada tepungnya, ada apanya. Nah, andai kan bayi laki-laki ini belum 2 tahun tapi sudah dikasih makan itu, kencingnya sudah menjadi najis mutawassithah, tidak lagi najis mukhaffafah. Jadi kapan kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun ini itu najis dan najis mukhaffafah? Adalah ketika dia betul-betul tidak mengkonsumsi selain daripada ASI.
Kalau dia misalnya mengkonsumsi obat, ketika dia sakit misalnya dikasih obat batuk atau obat demam, apakah itu mempengaruhi? Itu tidak mempengaruhi, jadi tidak dianggap. Jadi yang mengeluarkan air kencingnya itu dari najis mukhaffafah ke najis mutawassithah adalah ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang bisa menguatkan jasadnya, yang bisa menguatkan badannya, menguatkan pertumbuhannya, menguatkan tulangnya. Itu mengeluarkan air kencingnya dari najis mukhaffafah menjadi najis mutawassithah. Nah, tapi kalau dia murni masih mengkonsumsi daripada air susu ibunya, maka najisnya itu najis mukhaffafah, ringan. Gimana cara membersihkannya? Cukup dibersihkan air kencingnya tuh, setelah itu bersihkan air. Jadi tidak perlu dia mengalirkan air, jadi tidak perlu dibasuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Nah ini yang banyak, najis mutawassithah. Seperti misalnya tadi bangkai ini itu masuk sebagai najis mutawassithah. Nah, makanya bangkai hewan kalau sudah menjadi bangkai kambing itu sudah tidak boleh lagi diperjualbelikan. Kenapa? Karena najis, artinya sudah tidak bisa menjadi objek jual beli karena dia sesuatu yang najis. Nah, begitu juga dengan misalnya darah. Nah, ini darah masuk sebagai najis mutawassithah. Maka kalau darah itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kenapa? Karena dia najis. Tapi nanti ada darah-darah yang dimaafkan. Jadi darahnya memang najis, tapi ada darah-darah yang dimaafkan. Seperti misalnya darah yang ada pada kita. Misalnya kita sholat, kemudian gusi kita berdarah misalnya. Darah itu najis, tapi darah yang ada pada kita di gusi misalnya itu dimaafkan. Jadi tidak perlu misalnya ketika kita sholat kemudian gusi kita berdarah, batalkan sholat, tidak perlu. Memang itu najis, tapi itu najis yang dimaafkan. Jadi darah-darah yang sedikit itu dimaafkan. Misalnya kita sholat ada luka, ada darah keluar misalnya, itu dimaafkan misalnya. Jadi darah-darah yang sedikit itu dimaafkan, tapi dia tetap najis. Ada nyamuk, misalnya kita lagi sholat, ada nyamuk, kita tepuk, darah nyamuknya misalnya, ada keluar darah, itu najis tuh, tapi dimaafkan. Darah yang dimaafkan. Ya, ada najis-najis yang dimaafkan. Tapi menepuknya itu bukan sengaja, mungkin dia kaget, digigit langsung itu keluar darah. Bukan dikejar lagi sholat, ada nyamuk dikejarnya, itu batal sholat. Kenapa? Melakukan perbuatan yang di luar sholat. Jadi tidak boleh. Itu kalau darah. Nah, maka darah yang sedikit dimaafkan. Seperti misalnya kita habis motong daging, motong sapi, lalu kemudian dagingnya kita ambil, kita bakar, ya kan? Pas kita mau makan, kita buka daging itu ada darahnya. Ini darahnya itu ada najis darahnya, tapi itu dimaafkan. Jadi darah-darah yang ada pada makanan itu dimaafkan. Ikan itu sering, apalagi kalau kita habis mancing, ya kan? Habis mancing, habis itu bakar di situ, itu biasanya kadang-kadang kita makan masih keluar darah. Itu najis, tapi dimaafkan. Begitu juga dengan darah yang ada pada hewan-hewan kecil, itu termasuk juga dimaafkan. Kecuali kata Nabi SAW, dua darah, yaitu adalah hati dan limpa, itu dikecualikan. Maka boleh hati dan limpa itu termasuk maka boleh kita makan. Hati dan limpa itu boleh kita makan. Kemudian bangkai tadi, bangkai ada juga yang dikecualikan, bangkai ikan dan juga belalang. Jadi kalau bangkai ikan halal, jadi tidak najis bangkai ikan. Kan ikan tidak perlu disembelih kan, walaupun ikannya besar, tongkol misalnya, kan mati pun ditangkap kan apa? Karena yang maksudnya bangkai itu adalah mati
tidak disembelih dengan cara yang syar'i itu bangkai. Jadi kalau mati dia tidak disembelih, hewan yang mati tidak disembelih dengan cara yang syar'i itu bangkai. Walaupun nanti penyembelihan beda-beda para ulama. Ada yang mengatakan penyembelih itu harus di lehernya. Ada yang mengatakan bahwa boleh dimatikan dengan cara listrik. Kan sekarang ada penyembelihan dengan cara mematikan dengan cara listrik. Tapi beda pendapat bahwa ada yang mengatakan ditembak. Kalau pas ditembak dulu misalnya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mati dia. Itu ada yang mengatakan itu cukup sebagai penyembelihan. Tapi ada yang mengatakan penyembelihan itu harus memutuskan dua leher yang ada di urat yang ada di lehernya. Itu penyembelihan yang sempurna. Makanya ketika kita menyembelih hewan itu ya harus memperhatikan dua urat yang ada di leher. Dan ikan ini dikecualikan. Boleh, bangkainya itu halal. Maka tidak perlu sembelih ikan. Kenapa dikecualikan? Biar kita mudah makan ikan. Karena kalau ikan ini mau disembelih repot. Apalagi ikan teri, tidak terbayang. Ikan teri harus disembelih. Itu kayaknya lebih baik kalau bisa makan ikannya. Jadi itu kemudahan bagi kita. Ada lagi belalang. Belalang ini juga bangkai yang dikecualikan. Tapi saya belum pernah makan belalang. Ada Bapak Ibu pernah makan belalang? Ini juga bangkainya dikecualikan. Kemudian terkait dengan kenajisannya, bangkai ini hewan-hewan kecil yang disebutkan bahwa darahnya itu dikatakan bahwa darahnya itu hampir tidak ada darah yang mengalir di dalam badannya. Itu juga termasuk dimaafkan. Kalau misalnya kita punya air, ini airnya sedikit nih, kita punya air 1 ember, kurang dari 2 gula. Itu 2 gula artinya 2 gula itu artinya airnya tidak kurang dari 2 gula artinya airnya tidak sampai 250 liter. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini, dalam kaidah fikih, air sedikit itu kurang dari 250 liter. Kurang lebih lah ya. Itu 2 gula istilahnya. Kalau dia lebih dari 2 gula artinya lebih dari 250 liter kurang lebih. Nah, air yang sedikit kalau terkena darah dari najis, terkena bangkai, otomatis dia menjadi najis. Tidak bisa air itu mensucikan lagi. Kalau kurang dari 2 gula, kurang dari 250 liter lah. Tapi kalau lebih dia, misalnya 500 liter, kena darah, selagi tidak berubah warna, bau dan rasa, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau ada yang berubah, maka dia juga menjadi tidak mensucikan. Itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang bak kita itu kurang dari 250 liter. Itu kita harus hati-hati. Karena kalau misalnya dia terkena najis, walaupun tidak ada yang berubah, otomatis dia menjadi bukan najis. Tak bisa lagi. Atau dia kena air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Ketika kita mandi wajib, maka air yang menetes dari badan kita ini disebut dengan air mustakmal. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, kalau kurang dari 250 liter, kemudian air bekas mandi ini jatuh ke air yang kurang 2 gula tadi, maka air itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Ini perlu diperhatikan. Maka ulama itu menjelaskan fikih ini itu detail. Kenapa? Kalau dia mandi wajibnya tidak sah, ibadahnya tidak sah. Ibadahnya bermasalah. Makanya kalau kita ngaji fikih itu detail itu masalah taharah, masalah benda-benda najis diperhatikan. Kenapa? Karena itu sangat berkaitan dengan ibadah kita. Kalau tidak benar dalam bertaharah, maka ibadahnya bisa menjadi bermasalah. Itu makanya air itu diperhatikan, air yang kurang 2 gula lebih daripada 2 gula. Nah, tetapi andaikan ada bangkai hewan-hewan kecil yang jatuh di air yang kurang 2 gula, itu dimaafkan. Seperti nyamuk, lalat, jatuh di air 2 gula itu dimaafkan, tidak najis. Makanya dalam hadis Nabi SAW, kalau kau punya minuman dalam gelas, lalu kemudian ada lalat yang hinggap jatuh ke minuman itu, maka kata Nabi SAW, tenggelamkan lalat itu, lalu kemudian buang, lalu kemudian boleh engkau minum. Boleh engkau minum kalau mau.
kalau boleh. Banyak orang protes nih, kok Islam jorok gitu. Itu bukan masalah jorok dan tidaknya. Itu Nabi menjelaskan bahwa apa? Bahwa lalat sebagai bangkai kena air yang kurang 2 pula itu tidak menjadikan air itu menjadi bernajis. Itu penjelasannya. Adapun air yang mau minum ya silahkan, tidak mau minum ya tidak masalah. Tapi kalau satu yang jatuh harga kopinya 20.000 misalnya, itu mikir-mikir juga kayaknya kopinya ini dibuang, tenggelamkan, boleh diminum. Dan itu ada kandungan mukjizat yang luar biasa. Karena ternyata setelah diteliti bahwa kandungan bakteri di sayap kiri dan kanan ternyata berbeda. Salah satunya itu mengandung racun, salah satunya itu mengandung apa? Mengandung penawar. Waktu itu belum ada alat untuk mendeteksi, tapi Nabi kok bisa tahu. Itulah mukjizat. Orang belum sampai akalnya ketika itu, alatnya belum canggih, tapi Nabi sudah bisa berbicara dalam masalah itu. Itulah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau satu alat. Tapi kalau 5 alat yang jatuh kita tidak mikir-mikir. Sudah selesai urusan. Wow. Tapi apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin dijelaskan di sini bahwa hewan-hewan kecil, nyamuk, lalat, barangkali mungkin kecoa yang jatuh di air yang kurang 2 pula, air itu tetap suci dan bersucikan. Tapi kalau yang jatuh di situ tikus, walaupun tidak ada yang berubah, baru jatuh dia mati, lalu diangkat. Kalau kurang 2 pula, selesai. Bahwa dia tidak lagi menjadi air yang bersucikan. Bukan najis, kenapa? Tapi kalau lebih daripada 2 pula, maka tidak masalah. Kalau tidak ada yang berubah, warna tidak berubah, bau tidak berubah, rasa tidak berubah. Nah itu terkait dengan najisnya bangkai. Kemudian juga kata para ulama yang najis itu adalah al-khamru, khamar. Khamar itu najis, makanya tidak boleh memperjualbelikan khamar. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia najis, haram dan najis. Jadi haram juga najis. Khamar itu. Karena kemarin itu alhamdulillah ada hikmahnya, perusahaan khamar menghina Nabi Muhammad SAW, dicabut izinnya. Itu tidak boleh. Artinya kalau ada perusahaan yang maju bagus, tapi sahamnya ini, saham perusahaan ini, itu salah satu objek yang diperjualbelikan, misalnya khamar, tidak boleh dibeli sahamnya. Kenapa? Karena berarti dia memperjualbelikan objek yang najis, yang haram, tidak boleh. Nah, salah satu kandungan penting dalam khamar itu apa? Alkohol. Kandungan pentingnya. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa alkohol itu najis. Inilah sebabnya sebagian ulama kita mengatakan parfum yang mengandung alkohol tidak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena inti dalam khamar yang memabukkan itu apanya? Alkoholnya. Maka parfum yang mengandung alkohol berarti kan najis, ada najisnya, tidak boleh dibawa sholat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis, alkohol itu suci. Jadi parfum yang ada alkoholnya itu tetap boleh dibawa sholat. Tapi kalau untuk hati-hati sebenarnya parfum yang mengandung alkohol itu jangan dibawa sholat. Kenapa? Karena sebagian ulama kita mengatakan bahwa najis itu. Jadi parfum yang ada alkoholnya itu najis. Kenapa? Karena khamar itu najis, dan kandungan inti dalam khamar itu yaitu alkohol. Tapi kalau kita lihat memang tidak semua alkohol itu kemudian menjadi najis dan haram. Karena ada penelitian juga bahwa dalam tape itu ada kandungan alkoholnya dalam tape. Tapi kan tape kita makan tape ketan, tape ubi, itu ada kandungan, tapi boleh dimakan. Tapi untuk hati-hati, parfum yang beralkohol itu sebaiknya tidak dibawa sholat. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa itu najis. Kalau najis dalam sholat berarti sholatnya tidak sah. Nah ini diantara daripada benda-benda najis, sehingga ketika dia najis, kata para ulama kita, itu tidak boleh menjadi objek daripada jual beli. Nah, bagaimana kalau kita butuh
Seperti anjing itu kan najis, tidak boleh diperjualbelikan. Kita ingin beli untuk kebutuhan jaga kebun, maka tidak beli anjingnya, tapi kita bayar jasa orang yang membawa. Jadi yang kita bayar itu apanya? Jasanya, jasa yang membawa. Jadi bukan beli barang, beda tuh. Jadi tidak membeli barang, tapi bayar jasa orangnya. Sama dengan pupuk kandang. Pupuk kandang itu kotoran hewan kita najis gitu, tidak boleh diperjualbelikan. Dari ayam, dari kambing, dari sapi itu najis, tidak boleh diperjualbelikan. Lah kalau kita butuh gimana? Maka bukan membeli barangnya, tapi kita membayar jasa orang yang mengambilkan. Jadi bukan membeli barang tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Najis tidak bisa diperjualbelikan. Itu cara. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau ada tanya jawab atau diskusi barangkali mau disampaikan silahkan. Ya, silakan. Ibu. Ustaz tadi dikatakan bahwa pada menurut Imam Maliki anjing itu tidak haram. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, sejauh mana tidak haramnya? Maksudnya apa-apanya saja yang tidak haramnya? Ya, bukan tidak haram, tidak najis. Jadi ketika dia tidak najis, ketika dia najis itu pasti haram. Tapi ketika dia haram belum tentu najis. Nah, jadi dalam zaman itu bukan haram dimakan, haram dikonsumsi, tetapi dia suci. Artinya dia tidak najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan najis mughalladhah. Air liurnya, kemudian kita bersentuhan dalam keadaan basah, itu najis berat. Tapi kalau dalam mazhab Maliki ini dia suci, jadi tidak ada najisnya gitu. Itu maksudnya tidak ada najis, tidak ada. Sama dengan kucing. Di kita kucing itu kan dalam ulama sepakat bahwa kucing itu suci, tapi dia haram dimakan. Kucing itu suci dia. Artinya kalau kita bersentuhan dengan kucing itu tidak ada masalah. Bahkan air yang diminum dari kucing bekasnya itu suci. Kucing. Karena kata Nabi SAW, innahu minat tawafina. Kucing itu adalah hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Maka kucing ini suci, tetapi bukan berarti dia halal untuk dimakan. Dia suci saja, tapi tetap haram. Kucing hewan yang suci, sama dengan kuda itu ya suci, tapi tidak boleh dimakan. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti tidak haram dia dikonsumsi, tetapi dia suci. Itu tentu ada dalilnya juga. Kalau di kita di mazhab Syafi'i memang ini agak berat nih masalah ini. Makanya agak aneh kadang-kadang ketika kita yang terbiasa hidup di Indonesia pergi ke negara-negara yang mana di situ menganggap anjing itu sesuatu yang suci, karena itu berkeliaran di mana-mana. Di Mesir itu banyak berkeliaran di mana-mana. Kita yang mazhab Syafi'i itu kalau awal-awal agak risih kita. Tapi kalau di sana karena mazhab Maliki menganggap itu suci, banyak biasa aja. Sama ya istilahnya sama kayak anjing, kayak kucing tadi kan. Nah, kucing itu kan suci tetapi haram untuk dikonsumsi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya kebetulan pegang Ustaz. Jadi ada beberapa tetangga saya punya utang, kebetulan sudah meninggal. Utangnya cukup banyak. Dan saya sudah menghubungi keluarganya untuk supaya diselesaikan. Keluarganya berjanji itu diselesaikan, tapi sampai sekarang dah tahun juga tidak berdatang. Jadi untuk sekarang saya utangnya itu sudah saya ikhlaskan, tapi keluarganya tidak minta ikhlaskan. Cuma saya mengikhlaskan. Apakah yang almarhum ini masih punya utang atau gimana Ustaz? Kita mengikhlaskan kita, tapi keluarga ahli wadah almarhum tidak minta diikhlaskan. Ya, kalau sudah diikhlaskan maka selesai. Jadi ada akad-akad nih, ada akad-akad yang tidak perlu dia ijab dan qabul. Jadi nanti kalau kita bahas tentang ijab dan qabul dalam akad, artinya ijab qabul ini saya beli saya jual, itu dalam jual beli misalnya. Nah, itu kan harus ada serah terima istilahnya. Nah,
kalau pembebasan hutang ini tidak mesti serah terima. Tapi keluarganya, ahli waris keluarga yang almarhum ini berjanji akan menyelesaikan, tapi tunggu-tunggu tidak datang. Tidak masalah kalau bapak sudah ikhlaskan dalam hati, sudah bebas. Masih ayah almarhum bebas begitu ya. Sudah bebas. Ini ada sangkut paut ini kita. Karena pembebasan hutang ini tidak perlu serah terima. Cukupnya dari yang punya bapak yang punya hutang itu dia sudah bebas. Nah, beda dengan jual beli. Kalau jual beli itu harus ada serah terimanya. Sewa menyewa harus ada akad serah terima. Sama dengan zakat. Zakat itu tidak perlu serah terima sebenarnya. Cuma di kita sudah terbiasa dengan serah terima. Ini saya zakat. Terutama zakat fitrah. Kalau sebenarnya zakat itu tidak perlu serah terima. Jadi zakat harta. Makanya kalau di Mesir itu kotak infaknya itu ada juga di situ. Selain kotak infak, nanti di situ ada lubangnya untuk zakat mal, ada juga. Kenapa? Karena zakat mal ini tidak perlu serah terima. Jadi bahkan ada juga lubang. Banyak kalau di sana lubang. Ada lubang kotak infaknya, ada lubang sodakohnya, ada lubang zakat malnya. Nanti ada lubang untuk menikahkan pemuda-pemuda yang kurang mampu. Itu ada. Jadi menikahkan pemuda-pemuda yang jomblo tapi tidak mampu. Boleh juga. Jadi ada banyak ya lubang-lubang itu banyak untuk yatim dan sebagainya. Kenapa? Karena akad ini ada yang tidak butuh serah terima. Wasiat itu tidak butuh serah terima. Cukup dari satu pihak saja. Tapi kalau jual beli itu dalam mazhab Syafi'i dalam mayoritas semua ulama harus serah terima. Cuma serah terimanya ini kalau dalam mazhab Syafi'i agak ketat serah terima jual beli. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus pakai bahasa, harus pakai ucapan. Saya jual, saya beli. Itu kalau mazhab Syafi'i. Jadi berat sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Bayangkan ibu pasar beli sayur 10 macam. Nah, ini saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Bawang saya jual, saya beli. Sayur apa lagi saya jual, saya beli. Itu repot. Tapi alhamdulillah ada ulama kita mengatakan perbuatan itu sudah masuk sebagai serah terima. Kasih duitnya, ambil barangnya, itu sudah masuk sebagai kategori jual beli. Tapi mazhab Syafi'i tidak gitu. Kalau mazhab Syafi'i itu harus pakai bahasa, pakai ucapan. Jadi kita ini sebenarnya kadang-kadang campur-campur juga pakai pendapat ulama. Tidak masalah, yang penting kita masih ulama kan, tidak masalah. Insya Allah salah saksi kita. Baik. Ini masalah alkohol tadi Ustaz. Itu alkohol ini yang haramnya diminum atau haram tersentuh kulit atau dua-duanya jadi najis itu. Minuman yang mengandung alkohol. Dan alkohol ini kan ada juga yang sifatnya untuk apa? Tidak ada diminum tapi bersentuh dengan kulit. Kalau najis dia otomatis haram untuk dikonsumsi. Kalau najis, ini ulama mengatakan najis itu otomatis haram untuk tidak hanya dipakai tapi dikonsumsi juga otomatis haram. Nah, tapi kalau yang mengatakan bahwa suci alkohol itu suci bukan berarti halal mengkonsumsi alkohol, tapi artinya suci ini tidak mempengaruhi pakaian kita di dalam sholat. Karena sholat syaratnya harus bersih badan dari benda najis, bersih badan dan bersih pakaian dari benda najis, bersih tempat dari benda najis. Nah, kalau kita mengacu pada ulama yang mengatakan bahwa alkohol itu najis dan parfum itu bercampur dengan alkohol, maka berarti pakaian kita terkena najis. Tak sah sholat kita. Itu bagi ulama mengatakan bahwa alkohol adalah najis. Tapi alhamdulillah inilah rahmat perbedaan ulama. Kasih saya apa? Dalam perbedaan ulama itu ada kelapangan baiknya. Alhamdulillah ulama mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis, tapi suci. Tapi tetap haram untuk dikonsumsi kalau dalam khamar. Terutama ini dalam hal alkohol yang sumbernya bukan pada najis. Tapi ada juga katanya alkohol itu memang sumbernya dari najis. Tapi kalau alkohol yang sumbernya dari najis itu ada ulama mengatakan suci. Dan kadang-kadang ini dikuatkan oleh misalnya ada alkohol yang boleh dikonsumsi seperti tadi bahwa dalam tape itu ada alkoholnya. Dalam minuman berjus itu katanya ada alkoholnya. Artinya ketika dia sedikit itu kadang-kadang dimaafkan. Baik, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.